Selamat pagi, siang, sore, atau malam, penonton semua. Ya, kali ini saya akan menjelaskan serta menceritakan lah apa yang ada di depan saya ini untuk memenuhi beberapa. Ada yang meminta dibikinkan video. Ini menindaklanjuti dari video short saya ya. Baru kali ini saya ada kesempatan membuat, ada waktu, ada kesempatan. Jadi saya coba akan menjelaskan video short saya yang dahulu yang berjudul modifikasi Big PM 800 dengan kapsul kondenser dan matching impedance tipe Schweppes. Ya, sebenarnya sih project kalau dihitung-hitung ya, ini sambil cerita aja ya. Saya awalnya pengen mic yang lumayan bagus untuk memenuhi kebutuhan saya, hobi saya yang lain, yaitu ngebreak di FM broadcast tapi di frekuensi bawah. Nah, itu saya pengen nyoba modulasinya mic-nya tuh pakai kondenser. Ya karena hobi elektro dan ya pengen bikin sendiri. Ya akhirnya saya mulai ngumpulin. Sebenarnya sih kalau dari segi biaya untuk yang ada di depan ini tuh kalau dihitung-hitung ya udah bisa beli mic condenser yang udah jadi. Kalau nggak salah itu ya daripada repot-repot bikin dan mikirin gitu kan. Tapi ya namanya hobi ya tetap aja pengennya kita bikin ya. Tapi monggo kalau teman-teman kalau yang mau meniru saya bukan meniru saya sih ya. Ya ini saya saya ingin share aja pengalaman saya mengumpulkan bahan-bahannya dan merakit. Nanti ini kan saya coba bagi ke dua part ya. Part satunya mungkin saya jelasin dulu. Untuk part 2-nya nanti coba saya rakit dan saya tes hasilnya. Ya sambil menunggu juga karena untuk mengetesnya kan butuh sound card yang lumayan ya. Nanti coba kalau bisa saya coba rekam hasilnya seperti apa. Sedikit cerita ya dari tadi yang itu di mic condenser itu yang untuk ngebreak daripada kalau ada yang pengen daripada repot-repot pengen mic condenser yang lumayan sih kayak ada di pasaran tuh yang kalau nggak salah tipenya tuh mereknya dari Altron tipe MC001. Itu kalau dihitung-hitung ini habisnya mendekati harganya mic Altron itu. Tapi ya kepuasan tersendiri ya kalau kita bisa membuat, apalagi kalau kita hobi ya, karena saya hobinya juga di bidang elektro, di dunia elektro saya hobi dari zaman SMP sampai sekarang udah berkeluarga tetap hobi kayak gitu. Ya ini sebenarnya bukan modifikasi jatuhnya ya. Oke, lanjut ya. Sebenarnya ini bukan modifikasi ya, tapi ini lebih ke bikin mic condenser tapi dengan donor body dari mic BM800 yang terkenal itu, yang banyak kayak di ini. Sebenarnya mic BM800 kan kalau untuk modifikasinya biar low noise dan segala macam itu udah banyak lah yang bikin tutorialnya ya. Tapi kali ini saya coba membuat biar
bukan membikin sih, membikin dengan large diaphragma kondensor. Sebenarnya keuntungannya dari tipe ini sih, ini tuh tipe kapsulnya ini nih, kalau teman-teman bisa order part dari luar negeri ini bisa diganti dengan yang lebih bagus. Ini saya yang pertama ini ya, ini bisa diganti dengan yang lebih bagus. Nah, mungkin akan saya jelasin ya satu persatu nanti biar teman-teman juga bisa, kalau misal pengen mengikuti atau membuat sendiri, nanti teman-teman bisa nyari barangnya, dan kalau nanti saya bisa, saya coba share link untuk pembelian semua bahan-bahan yang ada di sini. Tapi kalau yang mic BM800 pasti teman-teman udah bisa semua lah ya. Oke, yang pertama ini kapsulnya ini large diaphragma, tipe yang benar-benar kondenser nih, belum ada charge-nya, belum ada medan listriknya, beda sama mic yang ECM ya, electric condenser ya. Ini murni kondenser. Jadi ini butuh tegangan sendiri untuk istilahnya biar dia bisa berfungsi. Ini saya beli yang Cina punya, ini saya beli hampir 2 tahun yang lalu, karena ini project santai ya. Ini saya beli murah, cuman 200-an kalau nggak salah, 200 ribuan, cuman belinya juga dari Cina ini. Nah, kalau teman-teman bisa dan pengen yang lebih bagus, itu saya saranin order di microphone-parts.com. Itu yang tipe RK47 itu katanya lebih bagus itu dari ini. Nah, itu kalau itu sendiri harganya juga udah di atas 1 juta sih ya untuk ininya sendiri itu. Itu katanya tapi lebih bagus ya, bukan mendekati ya. Ya lumayan yang katanya sih suaranya setara sama mic mahal yang keluaran merek Jerman itu, Neumann U87 atau apa itu. Ya, ini saya beli di Shopee dulu. Ini diameter 34 mili. Nah, untuk naro megangin ini di bodi mic kondensornya ini butuh saddle atau butuh dudukan. Nah, ini mungkin yang teman-teman agak susah nyarinya ya. Biasanya tuh dudukan yang lama yang dari mic BM800 itu dimodif. Tapi kalau buat saya kok kayak kurang sreg gitu ya. Makanya ini saya coba nyari ini namanya saddle untuk large diaphragma condenser. Ini saya bikin sih sebenarnya di 3D printing ini. Filenya saya cari dari ya di web, di internet banyak lah yang nge-share file 3D printing untuk ini. Nanti teman-teman bisa kirim filenya, file yang udah siap 3D printing, nanti kirimkan ke tukang 3D printing, nanti dari orangnya akan ngeprintin. Ini saya juga order murah, ini ngeprint cuman 20.000, cuman ongkosnya mahal di ongkosnya. Ini cuma 20.000 ini. Nanti filenya mungkin kalau masih ada saya coba share. Ini yang 3D printing. Terus baut-bautnya ya, saya coba share bautnya untuk yang di sini ini ada beberapa macam. Ini yang pertama untuk ngikat dari kondensor ke saddle-nya, ini ukurannya baut M1,6 kalau nggak salah. M1,6 panjangnya 5 mili. Ada 2. Sebenarnya kalau yang ada tipe ini lagi yang bautnya 4, ini butuhnya 4. Ini karena cuma ini ada 1, jadi saya butuhnya cuma 2. Waktu beli saya udah banyak. Terus yang kedua ini dari saddle ini kan agak gede. Oh, aksiden, nggak apa-apa lah ya. Lightingnya jatuh. Nah, ini untuk
sadelnya ini biar nempel ke bodinya ini nggak nempel langsung ya. Ini nanti kita kasih peredam biar nggak getarannya nggak begitu kerasa banget. Ini namanya ini grommet ini diameter dalamnya kalau nggak salah 3 mili. 3 mili ini grommet ini beli di seller yang menjual alat-alat drone ini ya, diameter dalamnya 3 mili. Dan untuk terus baut yang untuk sadel ke bodinya ini diameter kalau nggak salah ini M2,5, panjangnya 8 mili. Dan nanti bautnya ini ke grommetnya ini dimasukin ke sini. Jelas nggak nih ya? Ini kayak gini nanti baru dibaut ke itunya nanti untuk ini. Nah berikutnya ini kan belum ada charge listriknya ya, beda sama ECM. Nah ini butuh charge tegangan lumayan tinggi, ini sekitar 60 volt. Makanya ini butuh ini nih, yang berikutnya ini inverter. Ini sama ini nih dua, nanti saya jelasin dua coba. Yang ini nih inverter dari ini saya beli dari Om Ceret sih, nanti lapaknya teman-teman tahu lah ya, Torega. Ini inverter yang menaikkan tegangan supaya bisa ngecharge ininya biar bisa berfungsi. Ini fungsinya inverter aja sih. Nah ini dapat supply dari sini nih. Nah ini namanya bukan preamp, ini cuman untuk matching impedance. Jadi impedansi atau ya impedansi ya, kalau jelasnya gimana ya, ini impedansinya ini tuh sangat tinggi tuh di dalam ranah mega ohm kalau nggak salah. Nah ini kalau sedangkan nanti konektor yang di ini kan XLR, ini impedansinya kan sekitar 600 ohm. Nah kalau semisal ini langsung ke sini tuh nggak bisa, ini pasti nggak bakalan bunyi, sinyalnya akan habis. Ini 600 ohm untuk konektornya, ini bisa di atas mega ohm. Makanya butuh yang namanya matching impedance atau impedance converter sih, biar ya tetap bisa bersuara. Ini bukan preamp, ini cuman matching impedance aja. Jadi inputnya ini di inputnya itu impedansi inputnya itu udah 3 ohm. Jadi ini mega, ini giga, jadi impedansinya ini tidak membebani ini. Jadi suaranya mungkin ya dari teori yang saya baca seperti itu. Prakteknya nanti ya kita lihatlah, saya juga sambil belajar juga ya teman-teman ya. Nah, ini impedansi tipenya itu yang tadi saya bilang Schweppes, ada beberapa macam sih, dari yang punya Newman, ada yang MXL. Nah ini yang tipe dari Schweppes. Ini ada resistor inputnya 1 giga ohm. Nah ini yang perlu diperhatikan kalau tipe kayak gini nih, ini di koneksi antar input ininya, ini koneksi mana ya, koneksi di sininya tuh harus dijaga benar-benar ini. Makanya ini dari Om Ceret ini dia tuh ada cut. Nah kalau teman-teman perhatikan ini ada cut PCB nya ini di sini ya. Ini tuh untuk menjaga nilai impedansi di inputnya ini tetap tinggi. Jadi ini teman-teman perlu perhatikan, dan ini kan sangat berpengaruh sama kelembaban. Kalau dia lembab, impedansinya akan turun. Makanya ini kalau mic kayak gini kalau ditaruh di outdoor tuh nggak cocok, karena kelembabannya tinggi dan banyak debu segala macam. Ini nanti impedansinya turun, bisa membebani itu. Ini fungsinya cuma matching impedance dan biar merubah sinyalnya dari unbalance ke balance saja, ini untuk diumpankan ke preamp. Itu aja sih. Jadi ini udah nggak bisa pakai yang dari komputer atau dari soundcard V8, itu udah nggak bisa. Ini murni harus pakai
phantom power yang 48 volt. Kalau nggak pakai itu nggak bisa ini. Nah, nanti dari 48 volt diterima oleh dua transistor ini. Dua transistor ini kan fungsinya ganda ya, untuk menerima tegangan sama untuk convert dari sinyal unbalance ke balance. Mungkin penjelasannya seperti itu lah. Kalau ya mungkin untuk lebih tepatnya di penjelasannya Om Ceret kali ya, dia yang bikin ini sih. Nah, ini nanti dipasang di sini inputnya, outputnya ini masuk ke SLR lewat phantom power. Itu mungkin sih ya, mungkin sama yang ini. Kalau yang ini teman-teman udah paham lah ya, ini kapsulnya doang saya ambil bodinya doang nih, bodi sama rangkanya aja. Kalau untuk isinya udah nggak saya pakai lagi. Nah, ini mungkin nah ini coba kita rangkai biar walaupun belum kita koneksi wiringnya ya, biar teman-teman bisa mengerti. Yang pertama ininya dulu, grometnya dulu nih. Oke, grometnya dulu masukin empat-empatnya. Aduh, agak susah nih nggak pakai tripod yang gede, tapi ya seadanya dulu ya teman-teman ya, mohon maaf inilah. Yang penting tahu. Nah, ini taruh di sini, nanti tak pause dulu ya, tak masukin dulu. Nah, ini jadinya nanti kayak gini teman-teman ya. Ini bautnya, ini grometnya, gromet karet. Nah, ini kenceng sih, tapi masih goyang, cuman nggak goyang banget, lumayan kenceng. Jadi kalau ada getaran masih bisa tuh, seperti itu. Nah, ini di tengahnya ada lubangnya buat masukin kabelnya. Saya coba pasang dulu ya. Nah, ini udah terpasang ya. Ini saya contohin dulu pemasangannya biar teman-teman juga ada gambaran ya. Untuk berikutnya nanti lanjut part 2 ya, untuk perakitan kabel dan pengetesan segala macam. Ini tadi saya sudah jelasin, moga-moga bisa memberi petunjuk sama teman-teman, atau ya berguna bagi teman-teman semua lah yang pengen merakit atau bikin sendiri mic condenser yang large diafragma. Oke, untuk part 1 mungkin sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nanti dilanjut part 2 kalau misal pengen dilanjut, nanti saya bikinkan kelanjutannya. Dari ini itu dulu. Kalau semoga video ini berguna bagi teman-teman semua. Oke, sekian, lanjut ke part 2.